Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya nampaknya sudah ada yang lapar ya. Insya Allah setelah kita kajian, kita sarapan ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Salam itu doa. Memberikan salam sunnah, menjawabnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan walur ya. Jangan lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita panjatkan bisa bertemu di hari ini. Alhamdulillah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita tanpa kita minta dan semuanya gratis. Mari kita senantiasa bersalawat dan menyampaikan salam ta'zim, salam rindu, salam cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang telah kita jadikan sebagai qudwah hasanah, yang mencintai kita melebihi cinta kita kepada beliau, yang peduli kepada kita di dunia sampai di akhirat. Bahkan di saat-saat akan dicabut nyawanya, kitalah yang diingatnya, yang disebut-sebutnya, yang dipanggil-panggilnya. Kita harapkan syafaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, wabil khusus para asatid, para guru, para orang tua, segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, tokoh masyarakat, saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis taklim, ya insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita mulai kajian kita, masih dalam pembahasan kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi dari Cordoba. Aslinya dari Cordoba, bahasa Arabnya Qurtubi. Cordoba itu di mana Pak, Bu? Ya, di Spanyol. Masya Allah. Jadi ada ulama besar sekelas beliau dari Spanyol. Sekarang kalau orang bicara tentang Spanyol, ingat apa? Apa yang
langsung kita ingat kalau nyebut Spanyol. Ya, berarti nonton bola Pak ya. Real Madrid, Barcelona, ya, dan sebagainya. Dulu kalau disebut Spanyol itu identik dengan Islam, identik dengan ulama. Salah satu yang tersisa adalah Al-Qurtubi, meninggalkan karya-karya yang luar biasa. Salah satu di antaranya adalah kitab At-Tadhkirah yang kita kaji di sini. Pada kesempatan ini insya Allah kita bahas bab la yamutanna ahadun illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal wa fil khawfi minallahi azza wa jal. Itu judulnya ya. Bab la yamutanna ahadun. Jangan sekali-kali mati, atau mau lebih halus sedikit, meninggal. Salah seorang di antara kalian, di antara kita, illa kecuali wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil khawfi minallahi ta'ala, dan dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tema pada kesempatan ini ya. Jadi jangan mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah, dan dalam keadaan kita sedang takut-takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu yang dilarang adalah kebalikannya kan. Jangan mati ketika dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah, dalam keadaan sedang tidak takut-takutnya kepada Allah. Dan itulah salah satu makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu diingatkan oleh Al-Khatib setiap hari Jumat melalui mimbar yang mulia ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati, jangan sekali-kali kalian meninggal, illa kecuali wa antum muslimin, dalam keadaan muslim. Salah satu bentuknya adalah dalam keadaan berbaik sangka dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kita selesai ngaji seperti ini, maka semakin meningkat baik sangka kita kepada Allah dan semakin kuat takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rawa Muslimun an Jabirin radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis riwayat Muslim dari sahabat Nabi yaitu Jabir. Jabir maksudnya Jabir bin Abdullah. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, qabla wafatihi bi thalathatin, sebelum wafatnya beliau 3 hari. Jadi kata Jabir, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum beliau wafat. Jadi 3 hari sebelum beliau wafat masih ngobrol. Bahkan dalam saat-saat beliau sakaratul maut, beliau masih berdialog. Kira-kira kalau kita sekarang gimana itu 3 hari sebelum meninggal? Ya, wallahu alam.
Ada yang masih ingat, yang masih sadar, tapi tidak sedikit yang sudah koma. Komanya kadang-kadang sepekan, kadang-kadang 2 pekan, bahkan ada yang sampai 1 bulan. Kok tidak titik-titik gitu? Koma terus. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kondisi-kondisi su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata Jabir, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda 3 hari sebelum wafat beliau. Apa kata beliau? La yamutanna ahadun, jangan sekali-kali seseorang meninggal illa kecuali wa huwa yuhsinu dhanna billah, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qurtubi menjadikan hadis ini sebagai judul bab. Jadi kata Nabi, jangan sekali-kali salah seorang, artinya semua kita disuruh untuk meninggal dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim fil jannah, di dalam bab tentang surga, hadis 81 wa 82, hadis 81 dan 82. Wa Abu Daud fil janaiz, juga oleh Abu Daud dalam kitab Al-Janaiz, jenazah bab 13. Wa Ibnu Majah fi Zuhdi bab 14. Kemudian kata beliau, wa akhrajahul Bukhari, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari aidan juga, wazada fi riwayatin, dan beliau tambahkan di dalam satu riwayat, libni Abi Dunya, riwayat dari Ibnu Abi Dunya. Apa kata beliau? Fa inna qauman, karena sesungguhnya ada orang-orang, ada kaum-kaum orang-orang, qad ardahum su'u dhannihim billah, yang telah dibinasakan, yang mereka telah dibinasakan oleh buruk sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berburuk sangka kepada Allah ini membinasakan. Dan kata Nabi, tidak sedikit orang yang telah dibinasakan oleh buruk sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahumullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dzalikum dhannukum, dan demikianlah prasangka kalian, alladzi dzanantum bi rabbikum, yang kalian sangkakan kepada Allah, kepada Tuhan kalian, ardakum, yang telah membinasakan kalian, fa asbahtum minal khasirin, lalu kalian menjadi orang-orang yang merugi. Jadi buruk sangka kepada Allah membinasakan dan merugikan dunia dan akhirat. Apalagi kalau itu terjadi di saat-saat seseorang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikala sehat masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Tapi yang kita khawatirkan kalau itu last minute kita, kalau itu ending seseorang itu, wa na'udzubillahi min zalik. Ini surat Fussilat ayat 23. Kemudian warawa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala ala syabin, datang ke rumah seorang pemuda, anak muda, wa huwa fil mauti, sedangkan pemuda itu sedang menghadapi kematian, artinya saat-saat mau meninggal dunia, sakaratul maut atau menjelang sakaratul maut. Ini juga menunjukkan bahwa mati itu tidak selalu yang tua duluan kan. Ya, makanya kata ulama,
kalau kita berbicara tentang kematian berarti berbicara tentang semua umur. Ya, kadang-kadang kan kalau orang bicara kematian, ini orang tua dulu deh gitu. Ya, ternyata ada juga yang muda sudah mati. Ada yang tua panjang umur. Ya, jadi pokoknya inilah tema yang cocok untuk semua usia. Jadi kata beliau, suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumah seorang pemuda yang sedang menjelang kematiannya. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi itu dekat dengan sahabatnya, menjenguk orang sakit, melayat orang meninggal, bahkan ikut mensolatkan dan sebagainya. Faqala, lalu Nabi berkata kepada orang itu, kepada pemuda itu, kaifa tajiduka? Bagaimana kamu merasakan sekarang? Apa yang kamu rasakan? Ya. Faqala, lalu pemuda itu berkata, menjawab, Arjullaha ya Rasulullah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku roja itu berharap. Saya berharap, senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhafu dhunubi, dan pada waktu yang sama aku takut akan dosa-dosaku. Jadi itu yang dirasakan umumnya orang kalau mau meninggal dunia. Jadi pertama berharap kepada Allah, ya, berharap pengen diselamatkan, berharap pengen ya dilapangkan kuburnya, berharap bahkan terakhirnya nanti masuk surga. Itu kan semua harapan itu. Ketika itu tidak ada lagi harapan-harapan dunia yang selama kita sehat itu kita berjibaku mencarinya, mengumpulkannya, bahkan kadang-kadang kita lalai beribadah gara-gara dunia. Ketika itu nggak terpikir lagi sama sekali. Yang kita harapkan hanya akhirat. Wa arjullah, yang fokus dipikirkan orang mau meninggal dunia hanyalah akhirat. Ini kalau masih yang sadar, ya, yang beriman nih. Kita ceritain yang beriman. Dan yang kedua, wa akhafu dhunubi, dan aku takut akan dosa-dosaku. Itu juga yang dikhawatirkan, yang sangat ditakutkan oleh orang-orang yang mau meninggal dunia. Teringat semua dosa-dosanya. Tentu dosa-dosa yang belum ditobati. Jadi kalau orang sudah bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah, maka di-delete, dihapus dari memorinya itu, dari filenya. Tetapi kalau dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di saat-saat orang mau meninggal dunia itu datang semuanya itu. Dan itu menjadi beban. Ya, menjadi berat. Makanya di bahasan dulu sebelumnya ya, ada orang yang tidak mau meninggal kan, tidak mau mati gitu kan. Kenapa? Karena merasa banyak beban. Dan beban banyak, bekal sedikit. Sama kalau orang mau bepergian nih. Bepergian ke satu tempat, atau katakanlah kita mudik ke kampung kita. Yang kita butuhkan apa? Bekal yang banyak, bawa duit, kendaraan yang bagus, kemudian jangan berat-berat bawanya. Melebihi daripada, kan kita tidak bawa lemari kita kan. Ada nggak yang mudik dimasukkan di mobilnya lemarinya, sofanya gitu kan, enggak kan? Ya. Karena itu memberatkan. Jadi kita butuhkan bekal yang banyak, kemudian memperingan beban. Dan dosa itu adalah beban. Itu yang ditakutkan itu pemuda itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ani, tidaklah berkumpul, fi qalbi mu'minin, di dalam hati seorang mukmin, fi mithli hadzal mautin, seperti dalam kondisi ini, kondisi menjelang kematian, illa kecuali a'tahu Allahu, Allah berikan kepadanya ma yarju, apa yang diharapkan. Ya. Allah akan berikan apa yang diharapkan. Diharapkan husnul khotimah, Allah berikan dia husnul khotimah.
Dia mengharapkan surga, Allah berikan dia surga. Dan kata Nabi, wa ammanahu mimma yakhaf. Dan yang kedua adalah diberikan rasa aman dari segala yang dia takutkan, yang dia khawatirkan. Maka kita lihat orang meninggal dunia kalau sudah merasa aman, ya dia tenang gitu kan. Ketika meninggal dibuka mukanya tersenyum. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Ketika orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang beriman akan meninggal dunia, datanglah malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Allah takhafu. Jangan takut. Karena itu yang dirasakan oleh orang yang meninggal. Yang pertama takut. Wala tahzanu. Jangan sedih. Kalau takut itu untuk yang ke depan, kalau sedih yang masa lalu. Sedih karena dosa-dosa, karena kesalahan-kesalahan masa lalu. Dan takut adalah yang kedepannya. Takut siksa kubur, takut hisab, takut semuanya sampai di akhirat kelak. Maka kata Nabi, wa ammanahu mimma yakhaf, dan Allah Subhanahu wa taala memberinya rasa aman dari semua yang dia takutkan. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis 4261. Kemudian warawal Hakim wa Tirmidzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulu rabbukum azza wa jalla, telah berfirman Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini namanya hadits qudsi. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, apa bedanya hadis qudsi dengan hadis biasa? Ya, kalau di jemaah di sini nggak usah kita tanya ya, nggak perlu ditanya gitu. Iya, udah di luar kepala semuanya kan. Jadi kalau jemaah Al-Muhajirin ditanya, apa perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi? Perbedaan hadis qudsi dengan hadis biasa? Udah lewat aja. Ya, seperti ngajari bebek berenang, ya. Ngajari ikan berenang, betul ya? Betul nggak? Ya, insya Allah. Jadi saya jelaskan untuk mengingatkan saja, kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah. Kalau hadis biasa, makna dan redaksinya dari Rasulullah. Kalau Al-Quran, makna dan lafaznya, redaksinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadis qudsi kalau kita baca tidak berpahala seperti baca Al-Quran. Apa kata Allah dalam hadits qudsi? La ajma'u ala abdi khaufaini. Saya tidak mengumpulkan pada hambaku khaufaini, dua rasa ketakutan. Wala ajma'u lahu amnaini, dan aku tidak mengumpulkan kepadanya, pada dirinya, dua keamanan. Faman khafani, maka barang siapa yang takut kepadaku di dunia, barang siapa yang takut kepadaku, kata Allah, di dunia, ya, amantuhu fil akhirah, niscaya aku akan berikan rasa aman di akhirat, termasuk pada saat-saat akan menjelang kematian. Karena kematian itu dan alam kubur adalah terminal pertama menuju akhirat. Jadi kata Allah, barang siapa yang takut kepadaku di dunia, maka aku akan memberikan rasa aman kepadanya di akhirat. Wa man ammanani fid dunya, dan barang siapa yang amanah kepadaku di dunia, artinya dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah di dunia, akhaftuhu fil akhirah, maaf, wa man ammanani fid dunya, dan barang siapa yang merasa aman di dunia, artinya dia tidak takut kepada Allah di dunia, sehingga dia semaunya saja,
akhaftuhu fil akhirah, maka sebaliknya aku berikan rasa takut di akhirat. Jadi termasuk pada saat-saat akan meninggal dunia. Ya, dia ketakutan, ya, didera oleh rasa takut. Wa na'udzubillahi min zalik. Wa ruwiya marfu'an fi ma yuzkaru fi munajati Musa alaihissalam. Juga diriwayatkan dalam beberapa riwayat bagian daripada munajatnya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yalqani 'abdun min 'abidi, tidaklah berjumpa denganku hambaku, seorang hamba daripada hamba-hambaku, illa hasabtuhu ala a'malihi, kecuali aku hisab dia, aku perhitungkan amal-amalnya, wa nakashtuhu, dan aku akan bertanya, ya, periksa dia dengan pertanyaan-pertanyaan, fiha, seputar amal-amalnya, illa, kecuali maka minal wara'ain, dari orang-orang yang wara', orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Fa inni, maka sesungguhnya kata Allah, astahyihim, aku malu kepada mereka. Jadi Allah itu punya sifat malu. Aku malu kepada mereka. Wa ujilluhum, aku muliakan mereka. Wa ukrimuhum, aku muliakan mereka, aku hormati mereka. Wa udkhiluhumul jannah, dan aku masukkan mereka ke dalam surga bighairi hisabin, tanpa dihisab. Jadi ada orang-orang nanti di akhirat yang masuk surga tidak lagi ditanyakan amal-amalnya, bebas tes masuk surga, bebas tanpa hisab, ya, bighairi hisab. Dan kata Nabi dijelaskan dalam salah satu hadis, kata Nabi akan masuk ke dalam surga dari umatku tanpa dihisab, jumlahnya 70.000. Ya, berapa orang yang masuk surga tanpa dihisab kata Nabi dalam satu hadis? Berapa Pak, Bu? Berapa kuotanya? 70.000. Jemaah haji berangkat tiap tahun ke jemaah haji Indonesia berangkat tiap tahun berapa ribu? Berapa? 200.000 ya. Masya Allah. Ya, kata Nabi sab'una alfan, 70.000. Kira-kira banyak apa sedikit itu? Nah, pertanyaannya, ini siapa dari Al-Muhajirin? Ya, kira-kira siapa yang mewakili dari Al-Muhajirin? Ketua yayasan. Kalau bisa diatur begitu enak ya. Nah, kita berdoa mudah-mudahan masuk semuanya, amin. Amin ya rabbal alamin. Ketika jemaah Al-Muhajirin, kan nanti di akhirat ketika masuk surga dan masuk neraka, itu kan orang datang berkelompok-kelompok, Pak. Ya, tidak datang sendiri-sendiri. Jadi berkelompok-kelompok. Ya. Nanti dipanggil kelompok jemaah Al-Muhajirin, pada datanglah. Paling depan ketua yayasan, ketua takmir, gitu kan, imam, muazzin, gitu, pengurus, masuk semua, ya. Tiba-tiba di belakang ada juga Ustadz Ridwan Yahya. Ditanya malaikat, loh, kamu memang jamaah Al-Muhajirin? Bukan, saya bukan jamaah Al-Muhajirin, tapi saya suka ngisi kajian di Al-Muhajirin. Kata malaikat, masuk. Alhamdulillah. Jadi ikut-ikut kita sama komunitas Al-Muhajirin. Ya, ikut sama orang-orang baik. Insya Allah. Jadi ngeri-ngeri juga ya Pak, kalau kita baca hadis Nabi itu cuma 70.000, padahal sahabat saja ya di Haji Wada itu lebih 100.000. Jadi sahabat pun berdasarkan hadis itu ya, itu tidak semuanya masuk surga bighairi hisab. Apalagi kita nih, Masya Allah. Ya, makanya kita
banyak-banyak pasrah kepada Allah. Tidak boleh kita sombong dengan prestasi ibadah kita, amal soleh kita, karena nggak ada apa-apa. Kita bukan siapa-siapa dan kita tidak punya apa-apa. Ya, betul-betul karena rahmat Allah saja. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamutan ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah fa kana dzalika akidun min ghairihi liyamuta ala dzalika fayajni thamaratahu yaumil qiyamah wa qad yahsulu lil 'abdi husnul dhann bi rabbih wa huwa salimun minal marad, dan seterusnya. Nah, fayambagi likulli man hadara maridan. Ini salah satu tipsnya nih, kata Al-Qurtubi. Maka di antara yang perlu diperhatikan, hendaklah setiap orang yang menjenguk orang sakit, ya, asyrafa 'alal maut, terutama orang-orang yang sakit keras, yang kira-kira ini sakit yang akan membawanya kepada kematian. Ya kan, kita tahu kan, ya, ada orang sakit ringan, ada sedang, ada berat. Ya. Apa yang dilakukan kalau kita datang menjenguk orang yang sakit keras? Jangan diajak bisnis lagi. Jangan ditawarin proyek. Bang, ini ada proyek nih. Mau ikutan nggak gitu? Ajak arisan, pokoknya jangan lagi ya urusan dunia. Selesai, khotam itu. Ya, apa yang dilakukan? Ayyudzakkirahu bi husnidzanni billah. Salah satu yang harus kita ingatkan kepada orang yang mau meninggal dunia, tentu dengan cara-cara yang baik, adalah agar dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi contohkan tadi kan, dia tanya pemuda itu, apa yang kamu rasakan sekarang? Ya. Kadang-kadang kita datang menjenguk orang yang sakit keras, sudah nggak sadar, Pak, Masya Allah. Gimana kita ngajak ngobrol gitu? Nah, ini tinggal doa saja. Ya. Tapi ketika dia masih sadar bisa ngomong, ingatkan dia bi husnidzanni billah, agar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pasrahkan diri sama Allah, ikhlaskan saja. Ya, tapi kata orang yang sakit nih, memang kau suruh saya mati cepat. Nah, ini orang kita nih begini nih. Kalau diajarin begitu, seakan-akan emang kau pengen aku cepat mati gitu kan. Ya, tentu ini kan sudah penyakit yang keras. Nah, kemudian diantaranya diajarkan dia, diingatkan akan senantiasa husnudzon billah, bersangka kepada Allah. Termasuk juga dituntun melafazkan la ilaha illallah. Ya. Kemudian di situ kita zikir, bacakan Al-Qur'an. Yang hadir di situ banyak baca Al-Qur'an. Ya, termasuk surat Yasin. Karena kata Ibnu Katsir, tidaklah surat Yasin itu dibacakan pada suatu kesulitan kecuali Allah mudahkan. Termasuk orang yang kesulitan meninggal dunia. Makanya coba kalau ada orang-orang yang sakaratul mautnya susah, dibacakan Yasin, cepat meninggal. Oh, ini berarti membunuh dong? Enggak, dimudahkan sama Allah. Kalau itu ditakdirkan Allah mati yang terbaik baginya. Ya. Jadi diingatkan kepada husnudzon billah, prasangka baik kepada Allah. Ya, dituntun dia. Tapi Bapak Ibu, ini untuk orang-orang yang memang sudah sakit keras. Jangan cuma demam, suaminya demam, ibu ini datang, Pak, la ilaha illallah, ikut ini, la ilaha illallah. Kira-kira suaminya marah nggak gitu? Ibu ini cepat banget bapak mati, pengen bapak cepat mati katanya. Jadi sakit yang memang sudah sakit keras gitu kan. Cuma demam nih, sakit kepala.
Dibisikkan di telinga, la ilaha illallah. Mungkin ya kata guru-guru kita yang tidur melulu, malas, yang tidak mau sholat, itu dibisikin di telinganya. La ilaha illallah. Masya Allah. Bukannya sholat. Ya. Kan orang malas kan nggak mau sholat udah kayak orang meninggal kan. Ya. Percuma hidup. Kemudian wa yadkhulu bihi fi hadrati qoulihi ta'ala. Nah, sehingga dengan demikian mudah-mudahan diharapkan kata Al-Qurtubi masuk di dalam kelompok orang-orang yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala fil haditsil qudsi, dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah, aku atau saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita baik sangka kepada Allah, Allah baik sangka kepada kita. Kalau kita buruk sangka kepada Allah, Allah juga buruk sangka kepada kita. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, ana 'inda dhanni 'abdi, aku atau saya tergantung pada prasangka hambaku kepadaku. Fal yudhan bihi bi khairan, maka hendaklah dia senantiasa berbaik sangka kepadaku. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, la yamutanna ahadukum, jangan sekali-kali mati salah seorang di antara kalian, illa kecuali wa huwa yuhsinu dhanna billah, dia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna husnadhan, karena sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah, minal jannati, itu dari surga. Artinya kondisi yang bisa memasukkan orang dalam surga. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat lebih dijelaskan lagi, man mata minkum, barang siapa yang meninggal di antara kalian, wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, dan dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, masuk surga, mudallalan, dengan cara dimanjakan. Ya, masuk surga dimanjakan itu, tanpa dites, tanpa ditanya. Ya, bebas, ya, dimanjakan, Masya Allah. Pengen ya, mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Walaupun terasa berat, tapi kita berharap terus. Ya. Berharap, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, berkata, wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairuhu, tiada Tuhan selain Dia, la yuhsinu ahadun adh-dhanna billah, tidaklah salah seorang berbaik sangka kepada Allah, illa kecuali ataahu Allahu ma dhannahu, Allah berikan apa yang dia sangkakan itu. Wa dzalika annal khaira bi yadihi, yang demikian itu karena segala kebaikan milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan adalah Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya karena beliau dan bapaknya sahabat, yaqulu, berkata, idza ra'aitumur rajula, apabila kamu melihat seseorang, qad hadarahul maut, yang akan meninggal dunia, fabashiruhu, maka berikan berita gembira. Nah, ini diantara kiat-kiat, tip-tip yang harus kita lakukan untuk orang-orang yang menjenguk orang sakit. Ya, jadi kalau ada orang sakit, terutama yang sakit keras, kita datang itu jangan macam-macam, jangan malah nakut-nakutin. Nah, sebagian kita karena tidak tahu ilmunya, datang nanya, Pak, sakit apa? Sambil berdiri di depan, di atas kepalanya itu kan, sakit apa? Orang itu karena ditanya karena temannya, iya nih katanya saya ada kena stroke ya, karena darah tinggi. Apa kata temannya itu yang menjenguk? Hati-hati. Ya, hati-hati ya. Loh, kok hati-hati? Kemarin tetangga saya persis sakitnya seperti Bapak. Loh, kenapa dia? Udah meninggal dunia. Kira-kira menenangkan orang sakit apa menggelisahkan dia? Gelisah dia, Pak. Nah, sehingga orang-orang tertentu datang menjenguk orang sakit bukan dapat pahala, dapat dosa malah.
Makanya ada pernah yang bilang begini, itu kalau ada keluarga kita yang sakit harus ada piket, ya. Jangan semua diloloskan masuk. Kalau yang masuk ngerumpi, masuk yang ngomong nggak karuan, jangan masuk. Karena justru merusak, membahayakan orang yang sakit keras. Ya, cukup di luar saja, doakan saja Pak ya. Kenapa? Menurut keluarga yang sakit belum bisa dijenguk gitu. Kan kita bisa nilai orang, kan ada orang yang Masya Allah tajam lisannya ya. Jadi kata beliau, fabashiruhu, berikan semangat, berikan berita gembira, insya Allah mudah-mudahan sehat Pak ya. Walaupun dia sudah stadium 4, udah parah gitu kan, berikan dia semangat ya, berikan semangat. Berikan optimisme ya, cepat sembuh ya Pak, mudah-mudahan kita bisa ibadah lagi ya, gitu kan. Kalau misalnya teman hajinya, rombongan umrohnya, mudah-mudahan Pak ya ibu sehat, kita umroh lagi ya, kita haji lagi ya. Itu kira-kira menenangkan orang sakit apa tidak Pak? Tenang. Coba kalau ada 10 orang jenguknya seperti yang pertama, mati mungkin hari itu. Tapi kalau ada 10 orang menjenguknya dengan dia diberikan sugesti, diberikan optimisme, ya bisa jadi menjadi asbab orang itu bisa jadi sehat kembali. Insya Allah. Maka kata Ibnu Abbas, maka hendaklah dia berikan berita gembira, berikan optimisme, berikan semangat. Ya, termasuk juga kalau bawa orang sakit dijenguk bawa tentengan, itu menggembirakan dia Pak. Jangan datang lagi hutang. Ya, dia tahu yang sakit ini ada hutangnya sama dia. Inilah saatnya. Ya, dia datang. Ya. Pak, ini saya jenguk ya, sekalian juga tolong bayar hutangnya ya. Bapak ini ingat loh, udah mau mati lagi. Itu bisa stroke itu langsung stop itu. Jadi tidak menggembirakan ya, tidak memberikan berita gembira. Kalau bisa Pak, Bapak mau dapat pahala. Ada orang mau sakit, Bapak dia punya hutang sama Bapak, langsung datang. Pak, sakit apa? Gini. Saya jenguk ya Pak, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan ketahuilah sejak sekarang hutang Bapak sama saya anggap lunas, ikhlas saya. Langsung berdiri tuh Pak. Karena memang tadinya pura-pura sakit gara-gara hutang. Begitu dibilang lunas, langsung dia yes katanya. Ngutang lagi nanti. Kenapa Pak? Pura-pura sakit. Ya. Tentu di sini bukan ya, ini yang sakit keras. Jadi berikan berita gembira, berikan optimisme. Untuk apa? Liyalqa rabbahu wa yuhsinu adh-dhanna bihi. Diharapkan juga kalau orang gembira, orang senang, orang tenang, maka dia juga bertemu dengan Allah dalam keadaan berprasangka baik, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa idza kana sahihan, kalau yang kita jenguk itu sakitnya sakit ringan, ada caranya juga Pak. Apa? Fakhawifuhu, ingatkan dia. Kalau terjemahnya ini fakhawifuhu, takut-takuti dia. Ya karena kenapa Bapak Ibu sekalian, memang salah satu hikmah Allah berikan ujian kepada hambanya, apakah itu sakit ataupun itu musibah yang lain, dalam rangka untuk peringatan. Tidak sedikit orang Pak, dia sadar dia rajin ibadah setelah sakit keras. Betul apa betul? Banyak Pak. Ketika dia sehat lupa sama Allah. Nah kata Allah, ini bagus dikasih penyakit nih. Setelah dia sakit keras, dia sadar, barulah dia sadar betapa nikmatnya yang namanya sehat. Yang selama ini aku sia-siakan, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kesehatan yang Allah kasih kepadaku, aku pakai maksiat dan durhaka. Inilah saatnya aku akan mengqadha segala kesalahan-kesalahan masa laluku dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Wa kana al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu an, dan Al-Fudail bin Iyad berkata, al-khawfu afdalu minar raja.
Al-khauf, takut, lebih baik daripada raja, berharap. Idza kana al-'abdu sahihan, kalau seseorang itu masih sehat. Jadi kalau kita sehat, itu rasa takut yang harus lebih menonjol, khauf. Tetapi sebaliknya, fa idza nazala bihil maut, tapi kalau orang sudah sakit keras menjelang kematiannya, farraja'u afdalu minal khauf, di situ raja lebih penting daripada al-khauf. Ya. Makanya kalau orang sehat, kita sering ingatkan, Pak. Ya, diingatkan, ya hati-hati ya. Ya, hati-hati berbisnis, hati-hati muamalah, ya kan? Tapi kalau orang sudah mau meninggal dunia, jangan ditakut-takuti lagi di situ. Berikan rasa optimisme, rasa gembira. Jadi likulli maqamin maqal. Perkataan itu sesuai dengan maqam kita. Ya, sama dengan seorang ustadz diundang tausiah pada momentum pernikahan. Lalu saya sampaikan materi tentang takziah kematian. Kira-kira menarik nggak bagi pengantin itu? Pengantinnya menangis, Pak. Ya, menangis. Bukan isi ceramahnya salah, tidak salah, karena Al-Quran, hadis, perkataan ulama, tapi makomnya tidak tepat. Bisa jadi apa yang kita katakan di hadapan orang sakit benar, tapi tidak tepat. Maka kebenaran dan juga ketepatan, likulli maqalin maqal. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah poin-poin penting dari bab jangan mati kecuali dalam keadaan bersangka kepada Allah dan dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di akhirat. Semoga Allah berikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan, dilapangkan, diluaskan rezeki kita, dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan anak cucu soleh dan soleha yang peduli kepada kita dikala kita sehat, dikala kita sakit, dikala kita hidup, terutama dikala kita wafat, dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah sisa waktu kita ini sebelum kita salat isyraq, karena untuk mendapatkan pahala haji dan umrah, memang kita tidak haji ya sekarang ya, haji mahal, susah, tetapi kita bisa selalu mendapatkan pahalanya. Kata Nabi, man shalla subuha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk, tidak langsung pulang, sambil berzikir kepada Allah. Kata ulama, termasuk ikut majelis taklim bagian dari zikir kepada Allah. Thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Agar meyakinkan bahwa ini tidak main-main, kata Nabi, tamma, sempurna, Nabi ucapkan 3 kali. Jadi sayang sekali kalau kita tinggalkan masjid tanpa kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Insya Allah. Kalau masih ada waktu, ya bisa kita buka 1-2 pertanyaan. Silakan Pak. Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.